Jadi memang secara natural otak kita tuh nggak rasional gitu kan. Nah that's why critical thinking, rationalities itu bukan sesuatu yang udah ada dengan sendirinya gitu. Tapi emang kita mesti latihan. Hai, jadi ini langsung banget nih kita nih. Jadi kan kemarin nih ada beberapa kejadian lah ya, di mana sejumlah orang kemudian dapat predikat dianggap tolol lah gitu ya, dianggap bodoh gitu kan. Sampai orangnya ngomong sendiri kalau dia tuh bodoh gitu kan. Sampai jadi gara-gara didesak juga kali ya sama publik gitu ya. Akhirnya dia sendiri sampai melabel dirinya sendiri bodoh gitu. Ya namanya nggak perlu disebut lah, lo tau lah ya. Beberapa nggak tahu gue kan. Oh nggak. Ya udah, gue menyebut tapi bukan gara-gara kata gue loh ya. Maksudnya ini sesuai dengan berita dan omongan orang-orang lah ya. Yang pertama tuh ada Dinda Syafa tentang terkait masalah pandemi inilah gitu, masalah pandemi. Kalau nggak salah dia belanja pakai surgical glove gitu, si Dinda Syafa ini. Terus habis itu dia juga sempat ngomong bikin hand sanitizer pakai apa gitu, pokoknya bikin hand sanitizer sendiri yang bahannya salah kalau nggak salah atau apalah, pokoknya gitu ya, itu Dinda Syafa. Terus yang satu lagi tuh yang Indira Kalista gitu kan. Itu gue tahu. Nah iya itu kan dia juga gitu kan, maksudnya mengalami the same wave lah gitu kayak si Dinda Syafa gitu, yang kayak langsung pada ngomong goblok gitu kan, lo sekolah nggak gitu, pokoknya gitu-gitulah, sampai penuh di mana-mana sampai akhirnya dia ngomong sendiri bahwa dia memang bodoh kayak gitu. At the same time ya, ketika ada isu kayak gini, ada juga nih orang-orang yang kemudian dibilang gila pinter banget gitu kan, ilmunya banyak banget nih gitu. Yang belakangan mungkin lagi trending tuh Mardigu ya. Terus mungkin gue ngelihat dia ada di YouTube-nya Dedi, tapi sangat sejujurnya gue nggak tahu dan gue nggak nonton juga videonya. Oh, lo nggak pernah tahu inilah ya, maksudnya isi argumennya mungkin lo juga belum nyimak gitu ya. Ya pokoknya intinya dia juga termasuk apa ya, ibaratnya populer tapi dengan adjektifnya pinter gitu kan. Kalau tadi kan Dinsya sama Indira kan justru dibilang bodoh gitu kan. Dia dibilang pinter gitu, Nji maksudnya. Dan that's why hari ini gue mengangkat topik ini gitu. Yaitu topik standar pinter dan bodoh versi Panji gitu. Let me just put the groundwork on it. Gue pengen bilang bahwa seumur hidup gue dikenal bodoh. SD, SMP, SMA, gue dikenal bodoh, di label bodoh, karena kalau di sekolah kan bodoh diukur dari posisi lu dalam ranking. Kalau di sekolah. Waktu gue sekolah, gue udah bikin perlawanan itu sendiri. Perasaan gue ke sekolah untuk jadi pinter, kenapa gue hasil akhirnya dibilang bodoh? Kalau gue tahu gue masuk sekolah untuk dibilang bodoh, mending gue kagak usah sekolah. Tapi itu membuat gue merasa nggak pernah cocok dianggap pinter. Karena gue selalu ngebelah pinter dan cerdas. Buat gue ini dua hal yang berbeda gitu. Secara umum, pinter itu adalah about knowing things. Cerdas itu about knowing how to do things. Kalau menurut gue, tahu apa yang mesti dilakukan untuk mencapai yang dia inginkan. Makanya dan di dalam pintar dan di dalam cerdas tuh atributnya beda-beda. Menurut gue, di dalam pintar tuh atributnya itu adalah to know a lot, and to register a lot. Rasa ingin tahunya harus tinggi untuk bisa jadi pintar karena dia menggali gitu. Sementara dalam kecerdasan itu tuh ada penggunaan logika untuk ngelihat masalah, keberanian untuk ngambil inisiatif, dan untuk bisa mencapai ke sana. Sorry, pinter ini berarti smart nih maksudnya? Nah, kalau di bahasa Inggris, ada street smart, ada book smart. Oh, jadi lo anggap pinter nih book smart nih? Betul sekali. Ini gue kasih tahu contoh pinter tapi nggak cerdas. Oke. Dan ini kejadian nyata. Gue punya teman namanya Yovan. Yovan di stop ketika lagi naik bajai. Diminta sama anak sekolahan lain uang 5.000. Yovan menjawabnya, ada duit 5.000 nggak, katanya anak SMA lain. Yovan menjawabnya, gua adanya 10.000, lu ada kembalian atau tidak. Dia pinter memang, karena kalau misalkan duit dia 10.000, premannya minta 5.000, gua kasih 10.000, dia berasumsi ada kembalian. Tapi dia tidak cerdas. Kalau dia cerdas dan street smart, dia akan tahu bahwa jawaban yang harusnya keluar dari mulut dia adalah, gua nggak ada uang bro, mohon maaf. Itu namanya cerdas tuh. Knowing how to navigate himself towards a certain goal gitu.
itu ilustrasi antara pintar dan cerdas gitu. Maksudnya kalau goalnya dia mau ngasih duit, berarti tercapai dong goalnya. Makanya gue salah satu argumen gue terhadap bedanya pintar dan cerdas, makanya artificial intelligence disebut sebagai kecerdasan buatan, bukan kepintaran buatan. Karena kalau kepintaran, komputer udah punya itu dari lama. Komputer itu punya kemampuan untuk storing information gitu. Tapi kan komputer baru-baru belakangan ini punya kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan informasi yang mereka punya. Karena itu gue sebut kecerdasan. With the information you have, with the situation you have in front of you, what do I do with it gitu. Menurut gue mungkin yang lebih tepat instead of book smart versus street smart, karena kalau ada kata book dan street itu kan as if pengetahuannya sendiri tuh harus didapat dari buku versus dari jalanan gitu kan. Padahal kecerdasan bahkan versi pengertian lo sendiri itu bisa didapat dari anyway kan, maksudnya dari both either of them lah, atau bahkan cara lainnya gitu yang nggak disebut. Jadi mungkin yang lebih pas tuh sebenarnya ya knowing versus understanding gitu nggak sih? Sesuai kan sama artificial intelligence. Betul. Ya kayak gitu. So smart usually itu associated dengan orang yang knowing a lot gitu kan. Tapi kalau misalnya intelligent itu bukan cuma knowing doang, tapi juga bisa analyzing what they know dan bisa connect the dots dan bisa using their cognitive capacity, kayak kemampuan berpikir untuk bisa tadi yang lo bilang lah, ibaratnya nyampe ke tujuan yang dia mau gitu kan. Jadi dia bisa analyze dari informasi yang dia punya untuk nyampe ke tujuannya dia harus ngapain. Lu tahu nggak sih ada satu orang yang sebenarnya dia money laundering, bukan money laundering ya, mungkin dia Ponzi scheme, tapi korban itu menteri jenderal cerita investasi, yang disamperin adalah orang-orang kaya, tentunya orang-orang tua gitu. Tapi kok kenapa bisa ketipu sama Ponzi scheme gini gitu? Mungkin ini menjelaskan karena pintar tuh tentang tahu sesuatu, tapi cerdas. Jadi orang bisa pintar di satu hal tapi tidak punya kecerdasan di bidang yang lain. Mungkin dia punya pemahaman atau pengetahuan terhadap bidang lain itu, pintar tentang bidang itu, tapi nggak gerak gitu. Ya, kemampuan berpikirnya lah ya. Iya, logika, penalaran. Argumen kita ini ujungnya nih nanti akan membuat kesannya pendidikan formal tuh jadi tidak relevan jadinya ya. Apalagi dengan yang sekarang ya, pendidikan yang sekarang. Mungkin pendidikan formal ada nih, pendidikan formal yang konsepnya udah benar, tapi eksekusinya belum gitu kan. Bisa juga. Tapi memang sih ada juga pendidikan formal yang dari konsepnya juga udah ngawur gitu. Hasilnya juga ya pasti kemana-mana. Jadi, dan itu kan sebenarnya dilakukan lewat mekanisme. Misalnya gini deh, ketika lo mau ngasih orang gelar, kan lo yang menentukan sebenarnya standarnya apa nih untuk dia dapat gelar. Nah, sekarang kalau standar lo adalah smart, ya smart yang lo dapat. Kalau standar lo adalah intelligent, ya intelligent yang lo dapat. Bagus sekali. Gue tadi belum selesai nanya loh, soalnya cerita lo yang penipuan ini menarik nih. Coba lo ini mau nyelesain dulu kan yang penipuan ini? Maksudnya kayak gimana nih si Ponzi scheme ini? Lu naruh duit ke gue puterin, lu akan nanti dapat bakal, berapa persen. Terus ternyata nggak terjadi lah ya pokoknya. Okay. Setelah berapa tahun hilang gitu. Tapi maksud gue, kadang sebagai orang yang udah cukup tua dan cukup pengalaman dan mungkin punya investasi tertentu, sebenarnya kan harusnya lu ngeraba, dalam 1 bulan balik 25%. Gede banget, is this real gitu. Nah, sekarang gimana nih lo melihat hal ini? Maksudnya apakah cerdas itu berarti harus selalu kayak gitu? Atau ada momen-momen di mana ya nggak apa-apa lah, dia percaya-percaya aja gitu? Misalnya ya mungkin permisalan aja nih maksudnya. dalam apa namanya definisi gue cerdas tadi itu di dalamnya memang ada aspek critical thinking gitu. Untuk tidak terlalu menelan. Bahkan dan ini nempel di kepala gue, orang pertama yang menanamkan ini ke kepala gue tuh Adriano Colby. Dia yang bilang a thinking person is a doubtful person, and he's true on the nose gitu. Bukan orang yang terlalu yakin yang pintar, justru orang yang ragu tuh, yang mikir. Dia tuh ada remnya dikit gitu, ada analisanya, ada critical thinking, bener nggak sih nih kayak gini. Nah itu adalah salah satu atribut dari kecerdasan sih, gue ngerasa seperti itu. Tapi kan sebenarnya intinya, jadi kita kan harus nyari prinsip dasarnya dulu nih. Jadi maksudnya prinsip dasar untuk cerdas nih kayak gimana gitu kan. Dan lo tadi udah bilang bahwa salah satu elemen pentingnya adalah ya doubtful gitu kan. Ragu nih, nggak boleh langsung percaya gitu kan. Nah sekarang gimana kalau misalnya orang memisahkan nih, ada ranah di mana boleh langsung percaya gitu. Lo ngeliatnya kayak gimana tuh? Ini ada hubungannya sama, menurut gue ya, cara otak bekerja kayaknya. Gue tuh, karena gue orang jualan. Ya. Salah satu yang gue tahu dalam jualan adalah kalau lu ngejual sesuatu ke orang, lu nggak ngincer logikanya, tapi lu ngincer perasaannya. Emosinya, yes.
Karena kita emotional brain lah gitu. Secara natural otak kita lebih bekerja secara emosi dibandingkan secara rasional. Betul. Gitu kan. Betul. Sistem 1, sistem 2 lah. Sistem 1 lebih sering dipakai daripada sistem 2. Gue baca buku Jonathan Haidt yang The Righteous Mind, dia bilang orang tuh kayak cara otak kita berpikir tuh kayak manusia di atas gajah. Gajah ini sebenarnya emosinya, si manusianya itu logikanya. Jadi manusianya nggak bisa maksain emosinya mau jalan kemana, tapi nanti logikanya bikin kayak semacam pembuktian terbalik akan kenapa dia ngambil keputusan itu. Justru menjustifikasi itu gitu kan. Ya, dan itu sering terjadi. Dan ini bukan cuma di masalah jualan, ini juga terjadi di masalah kampanye politik dan segala macamnya. Nah, berarti ketika ada orang yang melepaskan critical thinking-nya atau melepaskan kemampuannya untuk ragu, besar kemungkinan adalah karena apapun yang ada di depannya yang membuat dia ngelepas itu udah kena ke emosinya dia. Penipu itu kemampuan terbaiknya itu adalah person to person conversation. Bahkan penipu lewat telepon sekalipun yang suka, hey apa kabar dan segala macam ya, coba transfer deh, orang jadi dibimbing ke ATM untuk transfer, atau mungkin orang yang nelpon bilang anak di penjara kayak gitu, itu tuh keberhasilan dia tergantung seberapa hebatnya dia melakukan person to person dialog gitu. Dan itu berarti kalau emang itu benar, berarti ketika ada seseorang yang lepas dari karakter aslinya, artinya keluar critical thinking-nya atau lepas kemampuan dia untuk ragu, mungkin karena dia udah terkena emosinya gitu. Ada buku lain yang ngejelasin tentang sistem-sistem tadi nih, Ji, yang sistem 1, sistem 2, yaitu si Thinking Fast and Slow itu kan. Nah, sebenarnya memang exactly yang kita perlu pelajarin itu memang gimana kita mengimplementasi rasionalitas gitu. Jadi memang secara natural otak kita tuh nggak rasional gitu kan. Nah, that's why critical thinking, rationalities itu bukan sesuatu yang udah ada dengan sendirinya gitu. Tapi emang kita mesti latihan dan mengaplikasikan terus. Nah, sekarang menurut lo masalah nggak nih ketika orang tuh diajarinnya justru ada momen-momen di mana justru diajarin untuk nggak melakukan itu gitu. Padahal hal itu dengan sendirinya udah susah kan. Maksudnya tanpa di stop aja udah susah untuk dilakukan gitu. Nah, tapi sekarang ada ranah-ranah kehidupan masyarakat Indonesia terutama yang justru malah menyetop itu gitu kan, secara sengaja nih. Oh ini memang harus dipercaya aja gitu. Nah itu kayak gimana nih menurut lo? Oke. Berarti berarti gue mulai bisa ngambil satu langkah lagi ke depan karena gue berasumsi bahwa setiap individu berarti punya ruang yang dia sendiri sepakati, dan mungkin yang dia sepakati ruangnya beda dengan ruang-ruang orang lain, tapi dia sepakati bahwa dalam hal ini gua akan lebih banyak bermain dalam aspek rasa ketimbang aspek logika, dalam hal-hal yang irasional ketimbang yang rasional. Itu kan sebenarnya pilihan itu bisa dianggap rasional juga karena tujuannya kan. Tadi kan gue bilang kan decision making itu kan soalnya tergantung tujuan. Ya jadi kalau itu udah menjadi tujuan lo, ya itu menjadi rasional karena ya itu tujuan lo kayak gitu loh. Nah, salah satu yang penting dalam kita mengetahui caranya gimana, itu kan adalah kita tahu cara realita bekerjanya itu kayak gimana kan. Kita ngomongin tujuan tapi pengambilan keputusan menuju tujuan itu kan bisa aja memang. Ibaratnya nggak material kali ya. Maksudnya kayak aspeknya tuh perasaan gitu kan maksud lo. Iya bisa. Jadi kayak insentifnya apa gitu, nggak jelas kadang-kadang insentifnya dia dalam melakukan sesuatu. Nah, poinnya adalah ada ruang itu dalam manusia, dan ruang itu, ruang ketidakjelasan ini beda untuk setiap orang. Nah, untuk banyak orang ruang ini mungkin ada di sepak bola, mungkin ada di agama, mungkin ada di entah apapun itu, fashion atau apapun itu, tapi untuk memenangkan kebutuhannya dia untuk membiarkan ruang ini tetap ada dalam dirinya dia menanggalkan logikanya. Tapi gimana kalau itu mempengaruhi ininya? Jadi ini masuk ke ranah empiris lah gue sebutnya. Ibaratnya ranah fakta gitu kan, ranah fakta nih. Nah, gimana kalau ruang itu isinya tuh justru hal-hal yang terkait dengan ranah fakta, tapi bukan fakta gitu. Misalnya yang paling gampang, misalnya contohnya gue mempelajari sifat-sifat manusia berdasarkan bulan kelahirannya. Padahal secara fakta ternyata nggak kayak gitu. Tapi itu gue anggap sebagai ruang di mana ya gue nggak mau logis lah di sini. Akhirnya yang gue lakuin adalah misalnya gue jadi presiden, gue milih menteri-menteri gue berdasarkan bulan kelahirannya. Gue milih kebijakan-kebijakan gue berdasarkan yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan gue berdasarkan bulan kelahirannya. Yang cocok. Oh, orang yang lahir di bulan Januari itu yang jago tentang laut-laut nih. Menteri Kelautan gue lahirnya bulan Januari. Yang orang yang Menteri Keuangan dari sini. Menteri Keuangan gue yang lahir di bulan Februari misalnya. Kayak gitu, something like that. Nah itu lo ngeliat itu kayak gimana nih?
Karena kalau ranah yang tadi, yang misalnya lu bilang soal emotional bonding antara ibu sama anak misalnya, itu bukan di ranah faktanya, katanya. Itu kan ranah motif kan. Maksudnya apa yang lo anggap penting gitu kan. Nah sekarang apa yang lo anggap sebagai fakta di dalam realita? Nah ini kan beda nih ya, beda isu nih. Nah gimana kalau ada orang yang mau bahkan di ranah fakta ini dia maunya bukan pakai apa yang benar nih sesuai empiris apaan gitu ya, secara faktanya apaan, gue maunya sesuai dengan perasaan gue apaan gitu, kayak gitu misalnya, atau sesuai dengan emosi gue atau ranah yang tadi lu bilang itu lah. Intinya gini, ini akan jadi ini sudah bahkan menjadi perdebatan abadi semua orang, ya kan? Pada titik apa dia mau pakai logikanya, pada titik apa dia mau pakai rasanya. Harusnya ini nggak bermain yang ruang kosong itu. Ada yang bisa. Kayak kalau gue dalam bisnis sih 100% bahwa gue I only trust numbers, I only trust the facts. Even if I don't like the numbers and I don't like the facts, itu adalah tetap dasar pengambilan keputusan gue. Nah sekarang kalau dalam konsep cerdas dan gak cerdas ini kan kita bicara framework berpikirnya nih yang dipakai setiap saat itu lebih bagusnya yang mana? Karena tadi yang gue bilang kan, model itu kan berarti dipakai setiap saat di semua kasus. Nah makanya sekarang yang gue tanya kan lebih ke sana. Jadi menurut lo model orang yang cerdas nih mikirnya mesti kayak gimana gitu kan sebenarnya? Kalau kita bicara probabilitas itu kan berarti harus gimana? Ibaratnya ada yang normalnya dulu nih, ada yang defaultnya lah gitu, ada yang umum dipakai, sama ada yang pencilan gitu kan, pengecualian kayak gitu. Intuisi bermain dalam kecerdasan gitu. Ya, setidaknya betul. Intuisi itu berbisik di kuping dia untuk ragu misalnya. Kita sebagai bangsa ya, itu kan punya yang namanya tujuan mencerdaskan bangsa gitu kan. Ya kan? Kita mau mencerdaskan orang-orang nih. Nah, salah satu bentuknya adalah kita bikin sekolahan gratis ya kan, semua orang masuk ke sekolah. Nah, sekolah ini ada tujuannya kan, yang tadi gue bilang, ya enggak? Sekolah tuh ada tujuannya nih, orang yang lulusan dari sini harus kayak gimana. Akhirnya tujuan ini dijabarin ke dalam kurikulum, isi materi dan segala macamnya. Jadi negara punya tujuan nih kan ngebentuk orang yang kayak gimana. Nah makanya gue tanya sama lo, orang yang cerdas itu kayak gimana? Karena kayak gimananya ini diimplement ke dalam apa yang harus diwajibkan untuk dipelajarin orang. Kayak gitu maksudnya, Ji. Okay, gitu. Itu relevansinya di situ. Nah, kenapa sih? Maksudnya kenapa kita harus definisikan dulu nih cerdas itu apa? Ya karena seperti yang dari tadi kita udah obrolin nih, ternyata kan banyak nih aspek-aspeknya yang dimana bisa beda-beda ternyata kan orang-orang. Dan ya maksudnya goalnya jadinya hasilnya bisa sama sekali beda gitu. Antara pendidikan yang tujuannya gini sama yang tujuannya gitu ya hasilnya bisa sama sekali beda. Nah that's the relevance, karena kita di negara yang bebas ya kan. Dan lo sendiri adalah salah satu orang yang juga agree dengan kebebasan, gue juga. But we know for sure bahwa di dalam kebebasan itu orang bikin keputusan, ya kan? Orang milih pejabat, orang milih kebijakan, orang memilih bagaimana dia menjalankan hidupnya di ruang publik. Orang memilih bagaimana dia bikin konten, bagaimana dia memilih artis-artis yang mau dia dukung kayak gimana, and all these things gitu kan. Nah, jadi pola pikir orang akan menentukan semua hal yang ada di dalam sistem sosial kita. That's why gue tanya ke lo, orang cerdas itu kayak apa? Karena itu akan menjadi dasar orang Indonesia tuh mestinya kayak gimana gitu loh, untuk menjadi bangsa yang cerdas gitu. Gitu, Ji. Nah, sekarang... Your answer. Jadi setelah kita udah tektok nih, apa nih kesimpulan lo nih jadinya? Oke. Kalau gue ini tuh jadi kayak abis gue ngobrol sama guru, terus gue disuruh bikin kesimpulan nih kurang lebihnya ya, di gue. Sehingga kesimpulan yang gue dapet nih dari diskusi ini. So, pertama, aspek critical thinking tuh krusial dalam seseorang bisa disebut cerdas. Jadi lu setuju kalau itu diwajibkan ya, by the way? Maksudnya kalau itu diwajibkan dalam pendidikan dasar, you agree ya? Critical thinking, absolutely. Dan itu elemen utamanya doubtful ya? Iya. Semua boleh dipertanyakan, semua boleh diragukan gitu ya? Iya, tapi untuk kepancing, untuk memantik ragu, untuk memantik critical thinking, dibutuhkan kepintaran dalam hal wawasan ya, dibutuhkan wawasan yang peripheral gitu. Jadi wawasan universal lah. Betul sekali. Karena kalau dia hanya tahu satu aspek keilmuan atau hanya pintar dalam satu hal, minimnya informasi akan bidang-bidang lain atau knowledge lain yang akan tidak memantik keraguan dan critical thinkingnya.
pengetahuan yang lebih universal itu yang akan memantik keraguan dan memantik critical thinking-nya, karena dia tahu. Karena kan we are what we know. Ya, tapi betul. Intinya wawasan dia bakal mempengaruhi gimana dia mengambil keputusan juga. Karena informasi itu kan yang diolah kan. Jadi di satu sisi ada sistem berpikirnya nih, atau thinking skill-nya, yaitu critical thinking, analytical thinking, bla bla bla, masuk ya kan. Di satu sisi juga harus ada informasinya yang diolah dengan thinking skill itu kan. That's what you want kan. Matematika menurut lu universal knowledge bukan? Semua orang harus ngerti matematika nggak? Oh iya, on a very basic level, iya rasanya. Walaupun gue nggak ngerti kenapa gue belajar trigonometri sama kehidupan gue sekarang. Tapi to not be able to count, to multiply, to berbagi dan segala macam itu dasar sih. Aritmatika gitu ya, aritmatika dasar gitu ya. Ya, I think so, ya. Jadi intinya ada some parts of matematika menurut lo semua orang harus ngerti. Iya. Nah, betul. Sekarang kalau science, misalnya fisika, biologi gitu, ada nggak? Jadi apakah menurut lo misalnya tadi ada orang yang nggak tahu nih ternyata cara reproduksi itu kayak gimana? Nah, itu kegagalan pendidikan dasar bukan gitu? Kalau menurut lo, jadi ini nih harusnya ada di pendidikan dasar atau gimana? Ya, gue setuju. Jadi ada ya bagian. Iya, dari science ada bagian dari sains yang menurut gue wajib masuk ke kepala kita lah. Karena gue punya teman kuliahnya di ITB. I'm not bullshit. Gue kuliah seni rupa, ya. Tapi kan tetap di ITB. Gue punya temen di ITB, dia pikir manusia lahir dari pantat. Kan goblok ya, dia anak ITB loh. Nah, karena, ya itu dia Ji, ini gue akan jawab dikit nih. Jadi kenapa sih itu terjadi di level pendidikan tinggi? Karena emang sebenarnya kalau secara kurikulum, itu adanya pendidikan dasar. Makanya biasanya kalau ada pendidikan tinggi, apalagi kalau misalnya lo mungkin kebingungan, kenapa nih ada orang PhD di mana-mana, tapi kok, ya ampun gitu kan, lo kayak terkejut-terkejut gitu kan. Ya misalnya, ya ampun ternyata bumi datar gitu misalnya kan. Nah, dengan kayak gitu kan, lo bingung nih kan. Nah, itu karena emang biasanya materi kayak gituan, yang gue sebut sebagai fundamentals lah ya, itu adanya di pendidikan dasar gitu. Kayak gitu. Jadi di negara lain pun kebanyakan tuh di pendidikan dasar. Ya, di Australia misalnya, atau di UK, di mana itu biasanya masuk pendidikan dasar gitu. Nah, sebenarnya kalau di kita, science di kita juga gue nggak setuju cara ngajarnya gitu. Karena kebanyakan yang kayak sebenarnya yang lo sebut juga tadi, yaitu dogmatik gitu. Nah, dogmatic science itu menurut gue pertanggungjawabannya, maksudnya who to blame ya dari pendidikan dogmatic science ini menurut gue ya dogmatic tradition gitu. Ya kita harus kembali lagi ke sini gitu loh. Ya, it's very hard. Ketika orang yang yang melanjutkan tradisi kemudian juga tidak punya kecerdasan yang tadi kita sempat bahas, ini nggak ada perubahan terjadi di situ. Ya. Iya. Daudnya nggak muncul karena mungkin orang-orang pemangku kepentingan pendidikan yang melanjutkan tradisi itu juga hanya satu mindset, satu skill set bahkan, dan nggak cukup menyeluruh untuk punya doubt itu. Makanya lo pasti udah pernah ngalamin kan waktu sekolah misalnya ditanya kucing makannya apa, terus jawabannya harus ikan gitu. Padahal secara fakta kucing itu makannya macam-macam gitu, bukan ikan doang bosku gitu kan, atau harus tikus makannya, padahal dia macam-macam kayak gitu. Nah akhirnya kan jadi salah nih pengetahuan tentang rantai makanan, ekosistem tuh kayak gimana dan seterusnya kayak gitulah contohnya. Nah itu karena dogmatic science, jadi science yang cuman kesimpulannya doang, bukan dari thinking skills-nya. Nah, jadi ketika gue bicara scientific culture, itu adalah bicara science dari sisi thinking skills-nya dan science dari sisi wawasannya. Jadi bukan berarti lo harus ngikutin apa kata saintis ya gitu. Lo kalau nonton stand up gue tuh ada pemikiran kayak ini orang ada otaknya, nggak ada otaknya gitu. Ada kayak gitu nggak sih, ini orang goblok atau? Loh, enggak sih. Justru menurut gue, ya gue selalu bilang kemana-mana kalau misalnya komedian ya. Yang pinter itu Panji gitu, maksudnya berpikir gitu, thinking comedian lah gitu ya. Ya walaupun mungkin ada banyak yang gue juga nggak nonton ya. Iya, tapi ada juga komedian yang kontroversial Coki Muslim. Enggak, tapi Coki dan Muslim sama gue, kami punya personal trait yang serupa, which is apa namanya, which is questioning, right? Questioning dalam critical thinking dan pemikiran kritis itu tentu juga dipantik sama keraguan, ya kan, kepalanya kan betul. masih mikir gitu. Nah, jadi gue takut karena gue pengennya itu nyampe ke semua orang gitu. Ya, lu pernah ngomong sama gue, lu pengen nonton show gue kan? Iya kan? Nah, gue malas kalau misalkan gue lagi stand up terus gue ngeliat lu di antara penonton terus lu lagi gini nih. Kayak gitu, gue nanti parno. Aduh, ini mukanya mikir apa lagi nih. Standar cerdasnya kita tadi udah cukup align kalau menurut gue sih gitu. Nah tinggal nanti
kalau versi lebih detailnya kita bisa bahas di lain waktu, karena tadi dalam banget kan sebenarnya pembahasannya. Asli gue pusing. Kita mesti ambil pertanyaan dulu nih, Ji, karena ada sekitar 70 pertanyaan di question card gue. Astaga, yang nanya followers lu lagi pusing bener. Nah, by the way ini yang nanya kenapa komennya di off, karena komen biasanya distracting dan mukanya Panji nanti nggak kelihatan. Kania, ya. Mumpung lu lagi mikir, gue shameless plug bentar ya. Boleh nggak? Ya. Lu mau nonton show gue kan? Iya. Ya. Jangan lupa informasi tentang tour gue ada di tersinggung-oleh-panji.com. Mantap. That's my plug. Nah ini boleh lah nih. Siap Panji. Gue udah liat linknya duluan kan. Ini loh soal kecerdasan yang berbeda-beda. Kinestetik, interpersonal, bla bla bla. Ya. Sebenarnya tadi kita udah sempat nyinggung sih. Maksudnya lo udah sempat nyinggung juga bahwa ya lo percaya ada nih yang universal gitu kan, ya kan? Bahwa ada nih kecerdasan universal dan ini harus disampaikan di pendidikan dasar gitu kan. Orang harus dapat nih paket kecerdasan ini gitu kan. Nah, cuman kecerdasan yang berbeda-beda ini gimana nih? Iya, kan dia nanya apakah fakta bahwa tiap orang punya kecenderungan kecerdasan berbeda-beda. Apakah fakta bahwa kalau dari I can't say it's fact karena gua harus punya kredibilitas yang tepat untuk bilang itu benar, tapi gue meyakini bahwa tiap orang memang punya kecenderungan kecerdasan yang berbeda-beda, tapi harus ada this universal understanding of a universal knowledge, of universal skill set, dan one of the most basic of it adalah critical thinking kalau kita mau ngomong kecerdasan generalnya gitu ya. Tapi mungkin secara porsi emang ada yang beda-beda gitu, mungkin ya. Oh iya, by the way, kemampuan berpikir saintifik itu salah satunya sebenarnya ngukur apakah sesuatu tuh fakta atau enggak gitu kan. Jadi menguji dan mencari pembuktian lah terhadap suatu klaim kayak gitu. Nah jadi memang kalau critical thinking doang, biasanya kan dia nggak ada konsep bagian itunya, bagian untuk ngetes fakta itu benar atau enggak gitu. Karena kalau critical thinking kan lebih menyeleksi informasinya. Nah biasanya gue paketin sama scientific thinking gitu. Oh, critical thinking dan scientific thinking, nice. Yes, okay. Kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ini tadi lo bilang ini fakta atau bukan, actually ini udah cukup established lah gitu, udah cukup solid lah sebagai fakta gitu, karena kan udah diteliti nih banyak ya dari otak manusia kayak gimana, DNA kita kayak gimana, dan itu memang kecenderungan itu ada, right? Maksudnya ada varian nih bahwa ada orang yang kecenderungannya lebih kesana kesini dan seterusnya lah. But then again kita sama-sama percaya bahwa untuk bagian pendidikan dasar itu ada bagian universalnya, right? Ya betul. Nah, terakhir deh nih, karena ini bisa panjang kali ya. By the way, gue mau ini dulu lah dikit ya. Jadi konspirasi itu bisa ada gitu kan? Karena konspirasi itu sebagai kata kerja, sebagai suatu aktivitas ya bisa ada gitu kan? Ya sama aja kayak aktivitas lainnya. Mungkin dia pertanyaannya adalah apakah lu percaya terhadap beberapa teori konspirasi akan corona gitu? Mungkin itu pertanyaan kali ini. Gue koreksi dikit, gue sebenarnya nggak terlalu suka pakai istilah teori untuk hal itu, jadi biasanya gue sebut hipotesis. Hipotesis konspirasi. Ya. Lebih benar secara istilah ya. Benar secara istilah. Sorry ya, soalnya nanti jadinya malah pengertian teori yang jadi berantakan gitu, jadi salah lagi. Karena pada masanya dulu orang suka sebut akun anonim, di mana definisi sebenarnya adalah pseudonym sebenarnya. Jadi bukannya tanpa nama, punya nama palsu gitu. Betul. Kalau anonim NN doang. Atau enggak strip nggak ada namanya. Betul itu. Oke, terus terang gue nggak bisa jawab, lebih karena I shy away from those whatever. Makanya kayak nggak ngikutin juga ya isi ininya ya. Iya, maksudnya isi hipotesisnya sendiri nggak tahu. Si Mardigu, Deddy Corbuzier dan yang Lex atau Jering dan Dr. Tirta, itu semua pembicaraan itu tidak pernah gue dalemin karena gue tidak berminat sama hipotesa. Hipotesa. Karena ketika misalkan gue mengkonsumsi sebuah hipotesa, gue nggak bisa apa-apain itu hipotesa buat gue. I need facts right now, and those are what I consume gitu. Jadi gue nggak bisa jawab karena gue nggak tahu. Jadi kalau bisa ditanya lu percaya nggak sama hipotesa konspirasi ini, gue bahkan nggak tahu tuh hipotesa konspirasi isinya apa ya. Iya, jadi gue nggak bisa bilang percaya atau tidak gitu. Tapi gue tahu bahwa kebanyakan orang yang percaya atau mengkonsumsi
atau tertarik terhadap itu mungkin didasari sama critical thinking juga, doubt juga. Betul. Yang mana sehat menurut gue, tapi balik lagi pemahaman universal knowledge kita nih ngebantu nggak kita untuk setelah kita ragu dan mencari tahu hipotesa itu, kemudian bisa memberi kesimpulan berdasarkan wawasan umum kita. Apa jangan-jangan kita terlalu sedikit wawasan yang kita tahu untuk bisa mengolah hipotesa tersebut jadi sebuah fakta gitu. Iya benar banget sih, itu bagus banget sih argumen lo yang terakhir itu. That's basically kadang kita nggak cukup nih informasinya buat narik kesimpulan gitu kan. Jadi untuk menilai itu juga ya gue juga belum cukup nih informasinya. Jadi ya biasanya kalau gue sih akan nyampe pada titik nggak tahu, belum tahu gitu, belum tahu ya gue belum tahu itu benar atau enggak. Nah tapi sejauh itu aja sebenarnya lo juga bisa lihat kadang-kadang klaimnya sendiri tuh nggak pakai kata-kata yang exact kan. Jadi kayak kata-katanya tuh ambigu lah gitu kan. Nah kalau udah kayak gitu udah susah juga nilainya kan. Kayak gimana orang dia juga informasinya belum jelas. Betul. Ya kayak gitulah kira-kira. Lo ada closing statement? Nggak ada. Gue cuman ini gara-gara ngobrol ini apa gue utak-atik set stand up gue ya gue jadi. Ayo dong, utak-atik. Ya, karena di sini permasalahan gue adalah suka nambah-nambah joke pada set yang harusnya udah jadi. If it wasn't for corona gue deh. Tapi tetap jalan sih tour gue. Nanti yang di Desember, 20 Desember tetap jalan. So, gue cuma harus menahan diri gue untuk gak ngoceh. Dan gak nambahin set gue lebih panjang lagi aja. Tapi lu udah bikin ya, berarti udah siap-siap ya? Gue udah jadi dari Desember. Udah jadi ini. Iya, dan harusnya kan tour gue jalan dari April, tapi sekarang diundur ke Oktober. Sampai masuk ke 2021 tour gue. But it's, to me, it's still on, dan gue ini. This is gonna be ended like 3 seconds. Okay, here we go.